riya, ya. Jika ada orang yang ingin mendapatkan penglihatan, dilihat oleh orang lain, maka itu dinamakan riya. Atau yang menginginkan kedudukan, maka itu dinamakan sama'. Cari kedudukan di sisi orang lain, terkadang bisa dari sisi ibadah atau di luar ibadah. Jadi pembagian riya ini bisa jadi dari sisi pakaian, ketenaran, ibadah, atau yang berkaitan dengan badan, dengan tubuh manusia. Imam Ghazali membaginya. Termasuk riya bisa juga dihukumi, kata Imam Ghazali, bukan sesuatu yang haram. Ya, nanti dijelaskan di sini, insyaallah. Pasti kita bisa mengetahui bahwasannya riya ini kapan dia menjadi haram dan kapan dia tidak dihukumi haram. Dan berkaitan dengan apa saja riya itu bisa didapatkan. Selain ibadah juga bisa didapatkan riya. Dengan ibadah juga bisa menghasilkan riya. Hanya saja perbedaannya, kalau di luar ibadah lebih ringan. Riyanya itu ringan karena tidak ada kaitannya dengan ibadah. Dia tidak menyeret ibadah di dalam perbuatan riya yang dilakukan. Itu lebih ringan daripada orang yang menyeret riya dengan ibadah menjadi mobilisasinya, ya, kendaraannya untuk untuk berbuat riya melalui ibadah. Nah, ini berat. Tapi nanti hukumnya di mana riya itu ada kalanya tidak dikatakan berdosa akan dijelaskan oleh Al-Ghazali. Baik. Riya adalah selain ibadah. Misalnya, dilakukan dengan berpura-pura zuhud, berjalan memaksa diri untuk bersikap tenang dan bersikap lemah lembut. Semua itu haram apabila tujuannya riya. Begitu pula bersikap riya oleh para ulama dengan lafal-lafal bersaja dalam nasihat karena ilmu yang banyak. Kecuali bila hal itu ditunjukkan supaya lebih dapat menerima agama dan telah benar niatnya di waktu menasehati. Bila demikian maka barangkali dibolehkan. Bersikap riya dalam ibadah adalah dengan melamakan ruku dan sujud di depan orang-orang supaya mereka mengira bahwa bersifat zuhud dan wara. Zuhud di dalam diri seseorang agar terlihat di mata halayak, oh ini orang pimpinan Sayyidina Umar, maka melihat orang yang menunjukkan dirinya di halayak umum di depan mata banyak orang. Kalau jalan dia seperti membungkukkan badan, menundukkan kepala, badannya lusuh, kemudian pakaiannya tidak keharuan. Kalau di dalam hati orang seperti itu tujuannya adalah orang lain,
maka zuhud yang dia lakukan dengan niat seperti itu dihukumi haram. Karena riya yang dilakukan dengan zuhud yang ditampakkan padahal sebetulnya tidak ada pada dirinya. Paham? Nah, begitu juga bersikap riya dengan ilmu. Menasehati, membikin satu karangan atau bersajak. Selama niatnya bagus, maka itu tidak jadi masalah. Justru itu bisa bernilai ibadah. Tapi kalau niatnya yang salah, maka ini yang dilarang dan tidak diperbolehkan bagi orang yang mempunyai sifat riya di dalam dirinya. Nah, bersikap riya dalam ibadah, semisal melamakan ruku atau sujud, ya menjadi seorang imam, kalau ruku dilamakan, sujud, ibadah ini namanya, ya dalam ibadah. Supaya orang mengira ini orang, wah kalau ibadahnya khusyuk. Kita tidak tahu isi hati orang betul, tapi di sini Imam Ghazali menjelaskan bagian daripada isi hati setiap manusia. Berkaitan dengan hal itu adalah riya. Makanya Nabi itu paling nggak suka kalau orang jadi imam panjang dalam bacaan. Mu'adz bin Jabal itu pernah ditegur bahwasannya beliau pernah suatu ketika mengimami sholat. Nah, bacaan yang dibacanya selalu panjang dari Al-Quran. Jadi makmum yang hadir itu kalau sudah yang jadi imamnya Mu'adz bin Jabal mengeluh sudah, tahu sudah ini bakal panjang sholatnya. Nah, dilaporkanlah ke Rasulullah. Sosok Mu'adz bin Jabal ini termasuk sahabat yang mendapatkan kecintaan langsung dari lisan Nabi yang mengucapkan, ya, sungguhnya engkau ya Mu'adz sangat aku cintai. Tapi dalam sisi yang lain Nabi juga menegaskan kepada Mu'adz bin Jabal sebagai teguran, dan itu keras. Nabi sayang, Nabi cinta sama Mu'adz, tapi ketika Nabi menegur juga ada sisi kerasnya, tegas, bukan kira tegas maksudnya ya. Hingga Nabi mengatakan di suatu kesempatan saat ada laporan dari makmum yang mengatakan Mu'adz kalau jadi imam panjang bacaannya. Bilang Nabi, "Afattan anta ya Mu'adz, mau bikin fitnah kamu wahai Mu'adz." Maksudnya tegas Nabi ngomong seperti ini. Ya, jangan baca panjang kalau seandainya, karena mungkin di belakang ada orang yang tua, orang yang susah untuk berlama-lama ya di dalam sholat, atau ada anak kecil. Ya, ada Nabi di dalam hadis banyak meriwayatkan jangan perpanjang bacaan sholatmu, ya, karena bisa jadi di belakangmu ada orang tua, ada anak kecil, atau orang yang sakit. Nah, kembali kepada niat yang beribadah. Kalau dia melakukan di dalam bacaan sholatnya, rukuknya dipanjang, sujud, atau bacaan Al-Quran karena dia hafal Al-Quran, lalu dia memanjangkan bacaan setelah Fatihah, ya, itu balik kepada niatnya. Kalau tujuannya supaya dia bisa menarik perhatian orang, dan orang mengatakan, menyanjung, memujinya dengan hafalan Qur'annya atau dengan bacaan suaranya yang bagus dan merdu, maka itu dinamakan riya. Tapi ini berkaitan dengan ibadah. Ibadahnya sholat, nah, riyanya untuk mendapatkan pujian dari orang yang melihat. Kan melihat, ru'yah tadi. Asal kata riya itu ru'yah, melihat. Supaya orang melihat dari aktivitas yang dilakukan. Dengan itu mendapatkanlah sum'a sama, kedudukan, didengar sama orang.
Dia mendapatkan kedudukan di sisi manusia. Kalau niatnya baik, ya maka tidak jadi masalah. Tapi kalau tujuan dan niatnya tidak baik, menyalahi ya, daripada yang seharusnya dan semestinya, maka dihukumi haram dan berdosa baginya. Nah, jadi kalau mau sholat panjang, ya sholatnya jangan berjamaah. Artinya apalagi kalau dia jadi imam, ya, sendirian nggak apa-apa. Baca sendirian, jangan jangan berlama-lama di dalam sholat, karena bisa jadi makmumnya ada yang tidak merestui, artinya tidak meridhoi. Mungkin di antara makmum ada yang tua, ya, atau seperti halnya khutbah Jumat misalnya, jangan berlama-lama. Khutbah Jumat itu sunnahnya tidak lama. Ya, justru yang disunnahkan untuk agak dilamakan bacaan Qur'annya, bukan khutbahnya. Syekh Umar Khatib pernah ditanya dalam hal ini. Karena beliau itu kalau khutbah lama tuh, panjang. Ada mungkin hampir 40 menit, kurang lebih mendekati 1 jam sampai dengan selesai sholat. Mendekati 1 jam 50 menit, kadang 40 menit. Ini di Masjid Ar-Raudhah di Tarim itu suatu ketika beliau ditanya oleh ilmu fikihnya, kan khutbah Jumat itu singkat, sebentar, bacaan sholatnya yang agak panjang. Nah, ini panjang sholatnya, panjang khutbahnya, beliau panjang juga bacaan sholatnya. Waktu ditanya beliau, ya itu di zaman Nabi, zaman sahabat, zaman terdahulu, salafun salihun. Mereka orangnya berilmu, pandai. Artinya sedikit aja khutbah, nggak perlu masalah panjang-panjang. Karena orangnya rata-rata udah berilmu semua. Kalau di zaman kita ini, penghujung zaman ini, ya sebaliknya. Orang yang berilmu sedikit, maka untuk diberikan ilmu lebih banyak, makanya butuh waktu lebih banyak juga saat khutbah. Ya. Itu dalilnya beliau, ya. Tapi tetap dalam kacamata fikih khutbah Jumat itu pendek, ya, jangan panjang kalau berkhutbah. Sholatnya yang agak dipanjangin bacaannya. Banyak sunnah-sunnah di dalam bacaan sholat Jumat itu. Rakaat pertama setelah Fatihah surat Al-Jumu'ah itu disunnahkan karena bertepatan pada hari Jumat. Kemudian di rakaat kedua setelah Al-Fatihah surat Al-Munafikun, Al-Munafikun. Kemudian kalau di bawah daripada itu surat Al-A'la, rakaat pertama pada Fatihah. Ya. Kemudian Al-Ataka hadithul ghasyiyah pada rakaat kedua ba'da Al-Fatihah. Di bawahnya lagi lebih ringan lagi di dalam kesunahannya, rakaat pertama wadduha, rakaat kedua alam nasyrah laka sadrak. Jadi tergantung, kalau seandainya ingin sempurnanya, ya yang pertama surat Al-Jumu'ah sama Al-Munafikun. Khutbahnya jangan dipanjangin. Khutbahnya jangan dipanjangin. Sebagian tempat di Indonesia ini, kalau yang pernah saya dapati di Jawa Barat, misal contoh di wilayah Bogor, pernah sholat Jumat di sana, khutbahnya nggak sampai 5 menit, katakan 5 menit. Jadi rukun yang dibaca, wasiat takwa, ayat Quran, udah langsung tutup. Barakallahu li wa lakum fil Quran. Duduk, khutbah lagi yang kedua, penuhi rukun khutbahnya, selesai. Jadi kalau ditotalkan mungkin 7 menit, 2 khutbah itu Jumat. Nah, kita kan terbiasa lebih daripada itu. Ya. Suatu ketika datang, pas kita datang, masjid udah bubar. Karena belum terbiasa. Terbiasa kita kadang dapetin khutbah Jumat 15 menit. Ya, mentok-mentok 20 menit. Khutbah pertama sama khutbah keduanya secara tuntas itu paling lama maksimal 20 menit. Ya, ada di sebagian mimbar itu ditaruh waktu di situ. Tidak boleh lebih dari 20 menit. Ya, seperti di Palembang itu dikasih waktu, time. Tulisan gitu.
khutbah tidak kurang dari 20 menit. Kalau udah 20 menit ada yang mencet bel tuh. Nanti hidup lampu tuh di atas mimbar tuh. Nah, itu sebagian itu. Nanti kelamaan ini 20 menit lebih gitu. Kenapa seperti itu? Ya karena pertama waktu tersebut siang hari sholatnya. Memang berkumpul semua muslim mukmin. Yang kedua mungkin di antara mereka ada yang belum makan. Yang kedua ada yang mau istirahat, ada yang masih kerja. Nah, jadi Islam itu fleksibel, tidak memberatkan, tidak juga betul-betul meniadakan, bukan meringankan. Artinya ambil mana yang membuat nyaman, ya satu sama lain. Nah, kayak gitu. Makanya disunnahkan juga bagi seorang khatib itu pakai catatan kalau khutbah Jumat, ya dikira-kira gitu. Dianjurkan maksudnya supaya tidak melebihi daripada isi khutbahnya. Ada orang yang tidak pakai catatan, tidak ada buku khutbahnya. Nah itu yang kadang lantur, lama gitu. Ya. Tapi kalau dia bisa membuat waktunya menjadi tertata rapi, nggak jadi masalah. Ya. Sholatnya yang malah justru disunahkan untuk dipanjangkan, makanya khatib itu baca surat Al-Jum'ah dan Al-Munafiqun. Ini ada orang sujud lama, ruku lama. Nah, kalau tujuannya untuk mendapatkan ada unsur riya, mendapatkan kedudukan dari orang yang melihat, ada haram. Ya, karena dia melibatkan ibadah dengan tujuan dan maksud riyanya. Tamam. Baik. Barangkali ia memaksakan itu dalam kehalwat supaya tidak perlu memaksa diri di hadapan orang-orang dan mengira bahwa ia telah luput dari riya dengan melamakan ruku dan sujud dalam rumah. Apabila tujuannya adalah itu, maka ia pun telah menambah riyanya. Bukan berarti luput darinya. Oh. Di luar panjang, di rumah malah pendek. Ah, jelas nambah riyanya itu. Di luar lama supaya dapat pujian. Pas di rumah nggak selama waktu dia sujud dan ruku di masjid ya, karena jadi imam tadi. Kalau di masjid dia baca Zodaruku Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi 3 kali. Di rumah sekali aja dibacanya Subhana Rabbiyal Azimi. Nah, misalnya langsung dia tidak lebih pendek, lebih ringkas. Aja 2 riya dia lakukan di masjid sama di rumahnya. Jadi kita tuh harus diajarkan oleh Islam itu mutawassit, mu'tadil, tengah-tengah sudah. Jangan terlalu memberatkan orang, jangan terlalu juga dianggap meremehkan. Kalau memang sesuai dengan tuntunan Nabi, bagi orang yang paham, dia tidak akan komentar. Ya, karena memang sesuai standar syariat yang diajarkan dalam hal ibadah. Ya, adapun masalah riyanya kembali ke masing-masing hati orang tersebut. Baik. Pendapat yang benar mengenai itu adalah bahwa riya ialah mencari kedudukan. Maka ada kemungkinan dengan ibadah atau dengan lainnya. Apabila dengan selain ibadah, maka ia seperti mencari harta yang halal. Maka tidaklah menjadi haram kecuali dengan menyesatkan. Hal itu diharamkan baik dalam harta maupun kedudukan. Tidaklah patut menyangka bahwa mencari kedudukan diharamkan sama sekali. Karena kadar kedudukan yang dibutuhkan bagi kebutuhan penghidupan. Seperti harta yang sedikit boleh dicari untuk kebutuhan. Itulah yang dimaksud dengan perkataan Yusuf alaihissalam. Qala ja'alni ala khazainil ardi inna hafidhun alim. Qala ja'alni ala khazainil ardi inni hafidhun alimun. Jadikanlah aku bendaharawan negara Mesir. Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengetahuan.
Ternyata kedudukan itu mengandung racun dan obat penawar sebagaimana di dalam harta. Sebagaimana banyaknya harta menutup dan melalaikan dari zukrullah. Begitu pula banyak kedudukan. Jika timbul kelapangan pada kedudukan tanpa ambisi darimu dan tidak melalaikanmu dari Allah Ta'ala, maka penggunaanmu terhadapnya seperti penggunaanmu terhadap harta yang banyak dengan sifat dermawan dan mengutamakan orang lain, serta menyampaikan manfaat kepada manusia. Maka hukumnya seperti hukum harta yang banyak. Tapi adakah di zaman kita seperti ini kira-kira? Orang yang sibuk dengan mencari kedudukan, riak dengan kedudukan, kemudian sibuk dengan urusannya dalam mendapatkan apa yang diinginkan dari nilai-nilai kedudukan di sisi manusia, banyak dikenal orang, itu membuat teratur dia punya waktu untuk mengingat kepada Allah. Semakin manusia itu sibuk dengan urusan duniawi, dengan mencari kedudukannya, ya semakin sedikit dia untuk ingat dan zikir kepada Allah. Itu yang umumnya didapatkan manusia. Tapi kata Al-Ghazali di sini, kalau seandainya dia bisa perumpamaan orang yang mencari harta yang halal dengan menambah tabungannya sendiri, selama dia bisa mengatur antara riak kedudukan yang diinginkannya jika itu mendatangkan manfaat dengan ingatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dia bisa menjadi obat juga jadi racun. Dan dalil daripada itu kenapa Nabi Yusuf minta kepada Allah menjadi bendahara, karena beliau meyakini dan mampu untuk mengelolanya. Nah, di dalam mengelola ini kan bukan sesuatu yang gampang, rakyat yang diurus. Apakah bisa menjadikan kesibukannya itu tetap dia ingat kepada Allah, tetap dia berzikir, tidak lalai waktunya dari Allah? Nah, di sini yang menentukan masing-masing orangnya. Tamam. Kalau itu melalaikan dia dari Allah, justru malahan merugikan dirinya di dalam mendapatkan kedudukan tersebut. Hal-hal yang tadinya halal diupayakannya hingga menjadi haram. Nah, ini merugikan dirinya di dalam kedudukan tersebut. Boro-boro mau mendapat untuk mengingat Allah, boro-boro dia mau bisa membagi rata antara mendapatkan kedudukan, jabatan, dengan dia ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedudukan itu racun juga obat. Masing-masing yang mah. Nah, ini pertanyaannya, adakah di zaman kita bisakah yang seperti itu? Repot. Orang kalau kedudukan di zaman kita saat ini dicari. Orang itu yang berlomba untuk mendapatkannya. Dan mendapatkan hal tersebut tidak dengan free. Harus dia mengeluarkan, berkorban, harta bendanya, keringat, pikiran, tenaganya, malam tidak tidur. Mana bagian waktunya dengan Allah? Mana untuk nilai akhiratnya? Itu belum mendapatkan saja. Belum mendapatkan kedudukan sudah kayak gitu. Ketika sudah dapat kedudukan, udah lain lagi keadaannya. Lebih sibuk dia. Tapi kalau dia yakin mampu seperti yang dipinta Allah ceritakan terhadap Nabi Yusuf minta jadikan aku perbendaharaan Mesir. Karena beliau yakin pandai untuk mengatur, membuat memanage keuangan negara Mesir saat itu, negeri tersebut. Ya, maka tidak apa-apa yang seperti itu. Nah, timbullah pada diri masing-masing, khususnya pada umat di masa kita saat ini, bisakah seperti Nabi Yusuf? Maksudnya meniru metode beliau. Beliau memampukan diri dengan bantuan Allah supaya tidak timbul ketidakseimbangan terhadap rakyat di Mesir.
mengatur keuangan, perekonomiannya. Ya, nah, bisakah minimal seperti itu punya niatnya? Di zaman kita saat ini, Allah, sekarang yang lagi heboh-heboh, nggak tahu tarakan kenapa, nggak masalah pajak, nggak tahu kenapa nggak tarakan. Mudah-mudahan enggak lah. Ya, sampai ada yang 1000% sampai ini sekarang pemakzulan, waduh macam-macam. Mau dimakzul kan enggak mau makzul. Dengan dalilnya juga, ya akhirnya kesejahteraan yang seperti apa akan tercipta. Kalau memang bisa berperan sebagaimana di dalam mendapatkan kedudukan atau riya, di sini kan termasuk kedudukan. Sebagaimana peranan Nabi Yusuf, minimal bisa mengikuti metode beliau. Bagaimana antara kedudukan dengan zikrullah, ingat kepada Allah, itu tidak merugikan persentasenya zikrullah. Kalau tidak seperti itu yang jadi masalah. Ya, walaupun tidak berdosa, sama seperti menambah daripada keuntungan atau tabungan yang diinginkan dari usaha yang dia kerjakan oleh seorang pedagang. Itu nggak jadi masalah. Tapi kalau sampai merugikan, nah ini yang jadi timbul masalah. Ya, baik. Sebab tidak mungkin ada kedudukan. Ini riya yang dimaksudkan ini berkaitan dengan badan. Ya, berkaitan dengan tubuh. Kalau tadi yang pertama sebelumnya dengan amal ibadah, dengan amal sholat, ruku contohnya tadi. Kalau ini dengan tubuhnya. Ya, nah di sini ada pembagian riya lagi yang ketiga. Ya, baik. Walaupun di situ tidak dijelaskan. Ya, detailnya kalau ente pengen dapatkan itu di Ihya Ulumuddin. Ya. Detailnya itu pembagian riya. Di sini tidak disebutkan, tapi ringkasannya saja. Kita upayakan untuk mendetailkan mana yang dikatakan riya dalam bentuk badan, tubuh, dalam bentuk pakaian, mana yang dalam bentuk ibadah, mana yang dalam bentuk kedudukan. Artinya follower, banyak orang yang mengaguminya. Nah, di sini nanti dibagi ya. Baik. Sebab tidak mungkin ada kedudukan yang lebih luas daripada kedudukan nabi-nabi alaihissalam, para imam dan khulafaur rasyidin. Akan tetapi patutlah kedudukan itu tidak melalaikannya dari Allah Ta'ala, dan boleh ia bersedih atas kehilangannya. Atas dasar kalau ini, ada kesanggupan seperti itu, kita carilah inti kedudukan. Yang pertama syaratnya jangan sampai inti lalai daripada Allah, dari kedudukan yang kau dapatkan atau yang kau cari. Yang kedua, andaikan hilang daripada kedudukan tersebut, jangan bersedih. Allah memberikan kerajaan kepada siapa yang diinginkan, dan dia juga menghilangkan kerajaan siapa yang diinginkan. Maksudnya pangkat, kedudukan diantaranya. Atil mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Kalau hilang ya jangan sedih. Ada orang yang nggak mau hilang, justru dia berani menghilangkan orang. Kalau diancam kerajaannya hilang, nah, ini bahaya seperti itu. Baik. atas dasar ini keluar menghadap orang-orang dengan baju baik adalah riya. Ini dengan pakaian sekarang. Baik. Tetapi tidak haram karena bukan riya dengan ibadah. Maksudnya tidak haram, dia tidak mendapatkan dosa, tapi itu dinamakan riya. Ya, pakaian yang digunakan dinamakan riya, tapi tidak mendatangkan dosa. Nah, di sini Imam Ghazali didetailkan sama beliau. Definisi riya itu terbagi atas berapa macam-macamnya. Tamam. Baik. Ini ditunjukkan oleh hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Ada dalilnya ya, riya dalam berpakaian tapi tidak mendatangkan dosa. Baik. Bahwa ia berkata, adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila ingin keluar menemui sahabat-sahabatnya, beliau melihat dalam sumur dan merapikan surban serta rambutnya. Sumur bukannya maksudnya sumur yang bisa kita pahami. Ada lingkaran atau kotak dalamnya air. Datang dulu Nabi ke sumur, kemudian Nabi merapikan pakaian, sorban dan rambut.
Nah, maksudnya genangan air yang bisa dijadikan cermin. Dengan itu Nabi membenahi pakaian, merapikan rambut, baru ketemu dengan siapa yang mau ditemui Nabi. Ya, bukan sumur dalam arti maksudnya sumur bor, sumur apa gitu, kayak di kampung-kampung gitu kan. Susah untuk mendapatkan itu di Arab. Mana ada air maksudnya bisa digunakan untuk cermin. Nah, dengan itu Nabi jadikan air tersebut, sumur yang dimaksudkan ini cermin untuk beliau berhias, merapikan pakaian, merapikan imamah, kemudian menyisir rambut. Baru ketemu dengan sahabat-sahabatnya atau siapa yang mau ditemui di luar daripada sahabatnya seperti pembesar-pembesar suku gitu. Jadi tampak Nabi itu rapi, nggak berantakan. Paham maksudnya? Ya. Nah, ini dalil dia berpakaian. Ya. Karena Nabi melakukannya. Jadi tidak dalam hal berpakaian itu mutlak hukumnya haram kalau seandainya yang kita niatkan sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi. Apa maksud kita rapi berpakaian? Baliknya kepada niat yang menggunakan. Ya. Ada orang pakainya rapi, lihat bagaimana ulama-ulama kita. Kalau pakai baju rapinya, kalau pakai minyak wangi harumnya luar biasa, tidak tanggung-tanggung. Harga minyak wanginya jutaan. Ya. Kenapa? Karena ini ada nilai ibadahnya. Tamam, dalam berpakaian itu. Dia tidak kan manusia ini pada awamnya manusia, umumnya manusia itu melihat, yang dilihat mata itulah yang dinilai. Kalau pakaian kita lusuh, maka dinilai di mata mereka lusuh. Nah, untuk mematikan pandangan tersebut, kita pun harus bijak di dalam menggunakan pakaian. Kalau Nabi menggunakan pakaian yang lusuh, sobek-sobek, menghadap kepada pembesar suku misalnya atau orang-orang penting, maka Nabi di mata orang-orang yang tidak, ini kan orang yang nggak paham, yang melihat ini, ar-ru'yah, riya, dia melihat, dia memandang, wah masa kayak gini, pimpinan umat Islam lusuh banget, kacak-kacak banget. Kalau mereka paham, mereka tidak melihat dengan mata zahir. Ini orang yang tidak melihat dan bisa memahami dengan batinnya, dengan mata hatinya. Cuma melihat secara kasat mata doang, zahir. Orang yang nggak paham, ngerti maksudnya? Orang yang nggak ngerti apa namanya, yang nggak ngerti hukum, nggak ngerti masalahnya, cuma memandang sebatas zahirnya saja, fashion aja yang ditolehnya. Kalau seandainya jelek pakaian, berarti ini orang nggak dinilai. Nabi memberitahukan, mencontohkan, enggak, ngadepin orang yang seperti ini, ente harus tampak ganteng. Yang penting ente punya niat betul. Ini masalahnya di sini. Ya. Makanya Nabi bercermin, betulkan imamah, pakaiannya dirapikan yang bagus. Nabi punya dipakai, rambut disisir, baru ketemu. Sampai perbuatan Nabi itu, yang bagi yang tahu nih, itu membuat pertanyaan. Ya. Kan Nabi orangnya santai, slow, biasa-biasa saja. Tapi kalau sudah Nabi melakukan hal yang di luar kebiasaannya, itu akan menimbulkan pertanyaan bagi orang yang paham. Tapi ada tujuan riya dalam pakaian tersebut. Tapi situ bisa dipahami. Baik. Aisyah berkata, apakah engkau lakukan itu ya Rasulullah? Nah, ini maksudnya ini. Bingung kan Siti Aisyah, kok tidak pernah suamiku kayak gini. Bakal bertanya. Karena yang bakal dihadapi ini orang awam yang nggak ngerti juga. Bagi yang sudah paham, sahabat misalnya mukmin yang ngerti, ya mereka gak akan bertanya. Mereka tidak melihat dengan kasat mata. Mau pakaian yang digunakan orang ini, yang penting hatinya bagus dengan Allah. Ini orang yang ngerti. Tapi ada di sisi lain orang yang gak ngerti. Lalu Nabi melakukan satu perbuatan dengan pakaian, membuat pertanyaan orang yang mengerti. Justru berbalik bertanya, ditanya, kenapa gini? Ya Rasulullah, kau tidak pernah seperti ini. Apa yang kau lakukan? Nah, ini alasan jawaban Nabi. Baik. Beliau menjawab, "Na'am, innallaha ta'ala yuhibbul 'abda ay yatazayyana li ikhwanihi idza kharaja ilaihim." Ya, sesungguhnya Allah Ta'ala menyukai hamba bila ia berhias ketika keluar menemui saudara-saudaranya. Ya, ini adalah ibadah dari Rasulullah SAW. Karena beliau disuruh menyeru manusia.
Jika tidak baik terhadap mereka, tentulah perbuatan itu menjadi rusak. Kalau orang melihatnya pemimpinnya umat Islam kayak gini, maksudnya di luar dari hari-hari yang dilakukan yang didapati oleh Nabi kita Muhammad, ya, maka Nabi tidak dinilai karena mereka ini yang melihat itu dengan kasat matanya. Ya, cuma fashion zahir saja yang dilihat sama dia. Ya, dia tidak ngerti bab apa itu, bagaimana hati, menjaga hati, melihat dengan pandangan mata hati. Yang penting hati kita punya hubungan dengan Allah, koneksi dengan Allah. Itu tidak ngerti mereka ini orang yang melihat dengan zahir pandangan. Makanya Nabi berdandan rapi, wangi, megah lah bahasa kita tuh, ya. Makanya Nabi melakukan sesekali melakukan yang di luar kebiasaan beliau karena ada tujuan, sehingga orang yang hanya melihat sebatas zahir lahiriah saja mereka tidak bisa mengucilkan, ya, nggak bisa contoh nih, dia menyesuaikan keadaan. Nah, ini maksudnya Nabi menyesuaikan. Kamu diundang ke satu acara, ya, acaranya contoh misalnya apa, walimatul arus, resepsi pernikahan di gedung misalnya. Kamu pakai kaos oblong sama sarung, masuk ke dalam ruangan gedung gitu. Orang pakainya gimana itu di dalam tuh? Nah, ini yang dimaksudkan Nabi ini menyesuaikan pakaian ini, sampai Siti Aisyah bertanya, kamu melakukan ini ada apa gitu ya Rasulullah? Kan tidak pernahnya. Karena Nabi ingin menjumpai seseorang yang cuma melihatnya dengan kacamata zahir doang. Jadi Nabi penampilannya bagus, sehingga Nabi tidak tampak di mata orang itu yang belum paham. Kalau mereka sudah paham, lain lagi keadaannya. Dia tidak akan melihat lagi dengan zahirnya, ya. Nah, ente masuk ke ruangan pernikahan pakai kaos singlet, tahu kaos singlet dah? Oh, pakai sarung, bulu ketek nggak pernah dirapiin panjang-panjang. Nah, mau dikeluarkan undangan ada, ayo undangannya, aku diundang kok. Tapi kan orang akan menilai kamu ndak ada harganya. Nah, ini orang yang nggak paham, itu yang dimaksudkan dalam hadis ini riya dalam berpakaian. Itu tidak jadi masalah. Ya. Tapi kalau niat kamu berpakaian untuk mendapatkan pujian, bukan untuk orang lain, tidak menyepelekan kamu, di sini masalah. Paham sampai di situ? Ya. Jadi baliknya kepada yang berniat. Ya. Karena ini riya dalam bentuk pakaian. Riya itu mempunyai beberapa derajat. Apabila tujuan perbuatannya adalah riya, maka ia pun membatalkan ibadah sama sekali. Mendekati ini adalah apabila riya mengungguli niat ibadah. Aduh, riyanya lebih kuat daripada niat ibadahnya. Ya. Makanya kita menggunakan pakaian bagus nih misal. Ya. Kalau tadi kan saya gambarkan pakai singlet, pakai sarung atau pakai celana pendek. Celana pendek lutut, hadir ke resepsi pernikahan, undangan dapat, undangan pernikahan ada. Gambaran kedua, dia pakai pakaian yang bagus, pakai jas, pakai ini, ya. Ada riya nggak di situ? Pasti ada tuh, ya. Tapi jangan riaknya mengungguli daripada nilai derajat ibadahnya. Apa niat ibadahnya? Menutupi aurat. Aku pakai bagus ini supaya tidak dilihat orang yang nggak paham, yang cuma menilai dengan dohir, sehingga aku dibuat bisa dipermalukan dan lain sebagainya. Ya, makanya aku gunakan baju-baju yang sepadan, sesuai. Tapi aku punya niat tidak mengalahkan ibadah daripada pakaian yang kugunakan. Aku menggunakan ini untuk menutupi aurat, bukan untuk mendapatkan pujian dari setiap yang melihat. Oh, bagusnya pakaianmu, mahal nih bahannya. Itu tujuan dia. Beli di mana? Kayaknya ini satu-satunya ini. Gak ada lagi di dunia ini yang punya cuma 2 orang aja. Kamu termasuk salah satu, umpama. Nah, niatnya udah ngalahkan daripada nilai-nilai
sisi ibadahnya, maka terbatalkanlah apa yang dilakukan lantaran riaknya lebih mendominasi daripada ibadahnya. Ya, baik. Bila mana tujuan ibadah dan riya itu sama dan sombong satu sama lain, maka bila orang ini selamat dan yang satu tidak melebihi yang lain, maka ia pun telah beruntung. Apabila riya semata-mata tanpa tujuan ibadah, maka hal itu tidak membatalkan asal amal, tetapi mengurangi pahala atau dihukum menurut kadar riyanya. Riak sombong terhadap harta, pada orang yang punya harta juga sombong, apa-apa. Memang satu akan merasa dirugikan, tapi sebetulnya itu menyelamatkan. Si A kaya, tapi sombong. Si B kaya, agak sombong. Bagaimana cara untuk menyelamatkan? Dengan mematahkan kesombongan si A. Kaya ketemu kaya nih, cuma bedanya yang satu nggak sombong, ya, menyombongkan supaya mati egois yang sombong, betul-betul sombong ini. Mau kaya kau bagaimana, masih aku punya kekayaan di atasmu, jadi gak usah sombong, kata si B. Si B gak sombong, dia riak dengan hartanya, tapi tujuan dia untuk mematikan kesombongan. Ya, satunya selamat, beruntung, yang satunya apakah binasa? Tidak, dia terselamatkan justru. Ya, kalau dia tidak disombongkan seperti itu dengan harta juga, maka dia akan berkelanjutan sombong dengan kekayaannya, meremehkan orang lain yang miskin, yang nggak punya apa-apa. Nah, sekarang dia tahu ada yang lebih di atas dia. Aduh, nggak bisa nih, mau sombong mau apa? Masih ada di atas saya yang lebih ini. Walaupun semua di atas daripada orang yang sombong adalah yang berhak Allah, yang berhak untuk sombong. Ya. Di atas orang ada orang, di atas orang lagi ada orang, di atas kaya ada yang lebih kaya, tapi yang paling maha kaya adalah yang memberikan kekayaan Allah. Beruntung orang yang pertama mematikan kesombongan, tapi tidak menghancurkan juga orang yang sombong tadi. Itu hanya menekan kesombongan ini orang satu nih, si A tadi. Jadi dia tidak bisa semena-mena untuk menyombongkan kalau perihalnya harta kekayaan misalnya. Lah, tidak bisa dia. Oh, coba lagi kalau rumahnya berdempetan, tanggaan, deketan. Udah dah, mati kutu udah yang sombong pertama itu si A tadi. Ya, dia menang tapi yang si B, si A-nya terselamatkan. Si B-nya lebih beruntung dalam hal ini. Ya, dia beruntung karena selama dia tidak sama dengan halnya dengan si A niatnya, ya, sama-sama kayanya tapi beda niatnya, si A di si B tadi. Si A yang sombong dengan kayaan, si B mematikan kesombongan si A niatnya gitu. Beruntung si B, tapi terselamatkan si A. Nah. Barangkali maksud firman Allah Ta'ala, Aku adalah yang paling tidak membutuhkan syirik, adalah persamaan antara kedua tujuan, supaya keluar dari macam yang terakhir ini. Apabila riya itu menyangkut asal iman, maka ia adalah sifat munafik dan kekal di neraka yang paling bawah. Nah, ini beda lagi bahasanya. Ya. Kalau itu berkaitan dengan keimanan seseorang, riyanya menyangkut asal iman, ya, maka inilah yang dikatakan sifat munafik. Nah, itu semua dijelaskan Allah di dalam surat Al-Munafiqun, ya. Penjelasan tentang riya juga ada di situ di dalam surat Al-Munafiqun. Nah, ini gambaran orang-orang yang kekal, kata Imam Ghazali, di dalam neraka kalau dia tidak bertaubat, kalau dia tidak membenahi diri. Ada di antaranya dalam Al-Quran, Allah menceritakan dalam surat itu ketika diajak untuk mereka itu kembali bertaubat, ya, orang-orang munafik ini, ya, menyangkut kaitan dengan iman ini. Ya, iman lahir batin, jangan lahir iman dalam tidak beriman. Ya, maka bilang Allah dalam Al-Quran, wa idza qila lahum ta'alu yastaghfir lakum Rasulullah lawaw ru'usahum wa ra'aitahum yasudduna wa hum mustakbirun. Ketika mereka itu dipanggil,
Ayo diajak sama Nabi untuk bertobat kembali gitu. Ini orang-orang munafik yang menampilkan Islam di zahirnya tapi batinnya kufur, ya. Munafik dinamakan, tidak bisa dikatakan kafir itu karena zahirnya Islam, ya, batinnya yang bermasalah. Diajak sama Nabi, mereka tidak mau, justru mereka memalingkan kepala mereka, ya, memalingkan kepala mereka, memalingkan pandangan mata mereka dalam keadaan penuh keangkuhan, kesombongan. Nah, ini yang berkaitan dengan iman. Ini yang bahaya. Bilang Allah, kalau memang keadaannya orang munafik yang seperti itu diajak nggak mau bertobat, sawa'un alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum la yaghfirallahu lahum innallaha la yahdil qaumal fasiqin. Ya Muhammad, sekalipun kau minta ampunan kepada mereka, kali kau memohonkan ampunan untuk mereka orang munafik yang kagak taubat, diajak gak mau, yang gak mau zahir batinnya disamakan lagi dengan ajakan Nabi SAW. Sekalipun Nabi minta istighfar, kan kata Allah yang memberikan kecaman langsung. Atau kau tidak memintakan ampunan, sekalipun kau mintakan, tidak bakal aku ampuni, kata Allah. Nah, ini bahayanya orang-orang yang berkaitan riaknya dengan iman. Nah, itulah kekal mereka di dalam neraka, ya. Bila mana menyangkut kewajiban pokok, bukan pokok iman, maka hal itu lebih ringan. Ya, zahirnya saja, zahirnya dia Islam, batinnya Islam. Ya, zahir batin bagus dah. Tapi terkadang melakukan satu kelalaian, perbuatan dosa, dan itu manusia tidak luput dari kesalahan dan kekhilafan atau kelupaan, ya. Tapi ketika diajak untuk kembali, cepat mau. Ya, dia tidak berkaitan dengan kewajiban pokok. Ya, bukan pokok iman, maka ini lebih ringan. Artinya ada kemungkinan dia untuk kembali, ada kemungkinan dia untuk bertaubat, ya. Bahkan orang di antara pemimpinnya orang munafik, anaknya tahu loh kalau bapaknya itu bagaimana, cuma masih mempunyai harapan dari Nabi. Nggak diceritakan di antara salah satu anaknya pemimpin munafik itu minta baju jubah Nabi untuk dijadikan kafan bapaknya. Dikasih sama Nabi. Tapi apakah itu membekas? Ya, apakah itu bermanfaat? Sama sekali tidak. Bilang Allah dalam ayat lain 70 kali ampunan diminta sama Nabi, tidak bakal diampunkan sama Allah. Nah, lalu Nabi mengatakan, saat Sayyidina Umar bertanya, ya Rasulullah, ini orang keadaan seperti ini, walaupun sudah ayatnya sudah ada, makanya termasuk Sayyidina Umar berani yang mengatakan seperti itu kepada Nabi. Bilang Nabi, aku dikasih pilihan sama Allah. Aku dikasih pilihan, mintakan ampunan atau tidak sama sekali. Dan aku memintakan ampunan. Kalaupun 70 kali ampunan aku mintakan dan itu bisa mendapatkan ampunan dari Allah untuknya, aku lakukan, kata Nabi. Ini menunjukkan sisi rahmatan lil alaminnya Nabi. Walaupun mereka tidak diampunkan sama Allah dengan permohonan ampun dari Nabi, sekalipun Nabi minta 70 kali. Jadi tidak ada hazar ataupun keberkahan yang membekas, dampak yang signifikan bisa dilihat dengan jubah yang diselimuti ke jenazah pemimpinnya orang munafik ini. Karena sudah turun ayat yang tidak akan mengampunkan. Ini yang berkaitan dengan pokok iman. Masalahnya di situ, ya. Adapun tergelincir selama zahir batin dia Islam, imannya bagus, besar kemungkinan untuk dia, ini masih dikatakan ringan, untuk kembali kepada Allah itu mudah dia dapatkan, ya. Nah, inilah pembahasan daripada riya, hakikat riya, ya, yang dijelaskan olehnya Al-Imam Al-Ghazali, ya. Dan juga nanti dijelaskan sama beliau ini solusinya, ya. Cara-cara untuk membebaskan diri daripada riya, dan masih pembahasan sisa riya yang tersembunyi dan tidak boleh meninggalkan ibadah
daripada karena riya. Oh ini tidak dijelaskan ini. Ala kulli hal. Allah berikan kita pemahaman insya Allah. Allah jauhkan daripada hati kita penyakit-penyakit hati yang merugikan kita dunia dan akhirat kita. Nah, dari segi tubuh kita, dari sisi pakaian kita, dari sisi amal ibadah kita insya Allah. Dan semua yang menjadi penghalang antara batin kita dengan Allah Ta'ala, semoga Allah angkat ya, sehingga terbuka daripada batin kita, sir daripada asrar yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan kepada orang-orang soleh dan orang-orang pilihan. Semoga Allah jadikan perkumpulan kita membawa keberkahan, kebaikan dunia akhirat untuk kita, untuk keluarga kita, dan untuk muslimin muslimat yang ada di sekitar kita. Dan semoga Allah angkat derajat kedua orang tua kita dunia wal akhirah, diampunkan dosa mereka. Amin. Allahumma amin. Wassallallahu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah bil alamin.